Hai guys, kami dari Nafa, Nunu, Ana, Vira, Amel. Kami dari kelompok 7 dan di sini kami akan membagikan video pembelajaran agar kalian tahu apa sih itu pembelajaran interprofesional dan bekerja interdisiplin. Kemudian ada refleksi praktik klinik, penurunan risiko, dan promosi kesehatan dalam antenatal. Kalau kalian ingin tahu, simak videonya ya. Kolaborasi interprofesional atau interdisiplin merupakan kerjasama antara beberapa tenaga kesehatan dari latar belakang pendidikan yang berbeda dengan pasien dan keluarganya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Kolaborasi yang baik antar tenaga profesional diperlukan untuk memberikan pelayanan yang efisien kepada pasien sehingga akan meningkatkan kepuasan pasien. Kolaborasi antar profesional dapat menunjang kualitas pelayanan asuhan kehamilan terpadu jika terjadi infrastruktur dan sumber daya manusia yang baik. Peran kolaborasi interprofesional pada pelayanan antenatal terpadu harus diberikan secara komprehensif dan berkualitas untuk menjamin ibu hamil dapat menjalani kehamilan dan persalinan dengan aman serta melahirkan bayi yang sehat dan selamat. Kolaborasi interprofesional dalam asuhan kehamilan sudah tergambar dalam standar kunjungan antenatal yang memungkinkan adanya kerjasama antar profesional dalam mengelola kehamilan sehat. Kolaborasi interprofesi terjadi jika profesional kesehatan bekerja sama dengan rekan kerja, profesi lain, pasien, dan dengan keluarga mereka. Petugas profesional yang dapat memberikan layanan antenatal care adalah dokter, dokter umum, bidan, ataupun perawat. Yang pertama dokter. Dokter adalah salah satu profesi utama dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua bidan. Bidan dan dokter dapat melakukan deteksi dini ataupun screening, melakukan diagnosis, melakukan tata laksana dan rujukan, sehingga dapat berkontribusi dalam upaya penurunan kematian maternal dan neonatal. Apabila saat kunjungan antenatal dengan dokter tidak ditemukan faktor resiko ataupun gangguan pada kehamilan, maka kunjungan antenatal selanjutnya menjadi tanggung jawab profesi lain seperti bidan dan perawat yang mempunyai kompetensi di bidang pelayanan antenatal terpadu. Yang ketiga perawat. Peran perawat yang paling utama adalah membantu tugas dokter dan bidan dalam melakukan pelayanan antenatal terpadu melalui prinsip asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan yang dilakukan dapat berupa pengkajian pada kehamilan yang terdiri atas pengkajian riwayat kehamilan secara menyeluruh, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Refleksi asuhan kebidanan merupakan aktivitas menganalisis pengalaman praktik yang menitik beratkan pada isu tertentu sebagai pusat analisis, sehingga berdampak pada peningkatan kompetensi dan kepercayaan diri bidan. Praktik refleksi merupakan komponen yang penting untuk membentuk kesadaran diri, keterampilan, dan pembentukan otonomi sebagai praktisi kebidanan. Menulis refleksi merupakan cara yang tepat untuk menyusun refleksi secara konstruktif dan efektif, kemudian memfasilitasi bidan untuk lebih memahami dan mendapatkan akses yang lebih baik ke dalam pikiran mereka sendiri, sehingga meningkatkan praktik kebidanan yang profesional. Praktik refleksi memerlukan model refleksi asuhan kebidanan yang tepat, jelas, dan koheren, sehingga dapat membantu mengakomodir alur pikir agar refleksi dapat memberikan efek terbaik bagi perbaikan praktik selanjutnya, sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang optimal. Dengan demikian, penggunaan metode yang digunakan adalah metode pendokumentasian manajemen kebidanan dengan metode SWOT, di mana metode ini merupakan metode pencatatan yang bersifat sederhana, jelas, logis, dan singkat. Prinsip dari metode SWOT ini merupakan proses pemikiran penata laksanaan manajemen kebidanan. Alur pikir bidan pada proses manajemen kebidanan ada 7 langkah Varney. Yang pertama, pengumpulan data dasar. Kedua, interpretasi data seperti diagnosis, masalah, dan kebutuhan. Ketiga, identifikasi diagnosis atau masalah potensial. Keempat, identifikasi kebutuhan yang memerlukan penanganan segera secara mandiri, konsultasi,
atau kolaborasi. Kelima, rencana asuhan seperti melengkapi data atau tes diagnostik, kemudian pendidikan dan konseling, kemudian rujukan dan follow up. Keenam, pelaksanaan, dan yang ketujuh, evaluasi. 5 langkah kompetensi bidan. Yang pertama, data, kedua, asesmen atau diagnosis, ketiga, planning, keempat, implementasi, dan yang kelima, evaluasi. Alur pikir bidan pada pencatatan dari hasil asuhan kebidanan yaitu pendokumentasian asuhan kebidanan dengan langkah SOAP atau SOAP, yaitu refleksi yang digunakan saat ini. SOAP, S-nya adalah subjektif yaitu hasil anamnesis, O-nya adalah objektif yaitu dari hasil pemeriksaan, kemudian A-nya adalah asesmen yaitu analisis dan interpretasi data yang meliputi diagnosis dan masalah, diagnosis atau masalah potensial dan kebutuhan tindakan segera, dan P-nya adalah planning yaitu dokumentasi, implementasi, dan evaluasi, meliputi asuhan mandiri, kolaborasi, tes diagnostik atau tes laboratorium, konseling, dan follow up. Penyebab tidak langsung kematian ibu hamil biasanya seperti rendahnya status gizi ibu dan 4 terlalu, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak. Serta 3 terlambat, yaitu terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, dan terlambat mendapatkan pertolongan di fasilitas kesehatan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu mengenai tanda bahaya kehamilan yang berdampak pada meningkatnya kematian ibu. Kurangnya pengetahuan ibu hamil mengenai hal ini dapat mengakibatkan ibu tidak dapat melakukan identifikasi terhadap tanda-tanda yang nampak sehingga tidak terjadi antisipasi secara dini. Nah, berikut beberapa tanda bahaya kehamilan yang harus kalian pahami oleh ibu hamil, yaitu yang pertama pada trimester 1, seperti perdarahan pada kehamilan muda termasuk abortus, kehamilan ektopik, dan mola hidatidosa, muntah terus dan tidak bisa makan, demam tinggi, anemia, kekurangan energi kronis, dan obesitas. Masalah ini dapat diantisipasi dengan asupan gizi seimbang untuk memenuhi kebutuhan energi, protein, lemak, zat besi untuk mencegah anemia, asam folat untuk pembentukan sel dan sistem saraf, dan vitamin dan mineral termasuk kalsium dan iodium. Semua pemenuhan zat gizi tersebut dapat bersumber pada makanan maupun suplemen. Selain itu juga, ibu hamil harus minum air putih sekitar 2-3 liter per hari atau setara dengan 8-12 gelas dan membatasi asupan kafein yang dapat menjadi inhibitor penyerapan zat besi. Selanjutnya pada trimester kedua, seperti demam tinggi, bayi kurang bergerak, dan anemia. Demam tinggi dapat ditangani dengan istirahat yang cukup dan mengempres untuk menurunkan suhu, sedangkan anemia bisa ditangani dengan pemenuhan zat besi yang bersumber pada makanan maupun suplemen. Selanjutnya pada trimester ketiga, seperti perdarahan pervaginam, sakit kepala yang hebat, penglihatan kabur, edema, pengeluaran cairan pervaginam atau yang biasa kita sebut seperti ketuban pecah dini, kejang, anemia, dan demam tinggi. Salah satu cara mencegahnya yaitu pengelolaan tekanan darah. Selain itu, pola makan yang sehat, termasuk zat besi untuk mencegah anemia, serta hidrasi yang baik untuk mencegah edema. Oleh karena itu, deteksi dini oleh tenaga kesehatan dan masyarakat tentang adanya faktor resiko dan komplikasi, serta penanganan yang adekuat sedini mungkin pada kehamilan ataupun persalinan merupakan kunci keberhasilan dalam penurunan resiko dalam kehamilan. Kunjungan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care secara teratur menjadi salah satu upaya untuk menurunkan resiko dalam kehamilan. Pelayanan kesehatan ibu hamil digambarkan dalam pemberian pelayanan antenatal sekurang-kurangnya 6 kali selama masa kehamilan, dengan pembagian waktu minimal 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Promosi kesehatan merupakan bagian terpenting di setiap program kesehatan masyarakat. Mengapa demikian? Menurut WHO, promosi kesehatan adalah proses mengupayakan individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka mengandalkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Jenis-jenis promosi kesehatan. Terdapat beragam jenis media yang dapat digunakan dalam promosi kesehatan, mulai dari media cetak tradisional hingga media elektronik modern. Adapun beberapa
beberapa jenis promosi kesehatan, antara lain yang pertama media cetak seperti brosur, poster, majalah kesehatan, banner, dan lain sebagainya. Yang kedua media elektronik seperti media audio dan media audio visual. Yang ketiga media luar ruang seperti papan iklan, baliho atau spanduk, dan transit media. Yang keempat, media sosial. Media sosial telah menjadi alat yang sangat efektif dan populer dalam promosi kesehatan. Penggunaan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube memungkinkan penyebaran informasi kesehatan secara cepat dan luas, sehingga dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat dengan mudah. Metode promosi kesehatan. Metode atau teknik promosi kesehatan adalah suatu kombinasi antara cara dan alat yang digunakan oleh pelaku promosi kesehatan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan atau mentransformasikan perilaku kesehatan kepada sasaran atau masyarakat dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan. Yang pertama, metode promosi kesehatan individual seperti wawancara, bimbingan, dan juga penyuluhan. Kemudian yang kedua, metode promosi kesehatan kelompok seperti metode promosi kesehatan untuk kelompok kecil dan metode promosi kesehatan untuk kelompok besar. Dan yang ketiga, metode promosi kesehatan massal seperti ceramah umum atau public speaking, penggunaan media massa elektronik, penggunaan media cetak, dan penggunaan media luar ruang. Sasaran promosi kesehatan. Sasaran promosi kesehatan adalah masyarakat, perorangan atau keluarga, pemerintah, politisi, petugas swasta, dan atau pelaksana program kesehatan. Promosi kesehatan dalam asuhan kehamilan merupakan bagian setiap intervensi yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan fisik atau mental, serta mencegah morbiditas dan mortalitas, dilaksanakan secara terencana dan disetujui oleh klien. Peran bidan sebagai profesional dalam promosi kesehatan masa kehamilan dapat diwujudkan dengan memfasilitasi gaya hidup sehat dan perubahan perilaku sehat pada ibu hamil. Kegiatan promosi kesehatan yang dapat diterapkan selama asuhan kehamilan diantaranya seperti 1. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama kehamilan. Yang kedua, mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang sehat. Yang keempat, mengakses dan menggunakan pelayanan kesehatan dan menjalankan gaya hidup sehat bersama keluarga.